sangat mengejutkan. Atletico Madrid berhasil menang melawan rival sekotanya yaitu Real Madrid. Bagaimana bisa Atletico Madrid sangat superior ketika mengalahkan rivalnya? Dan taktik Xabi Alonso tidak mampu meredam dari penyerangan permainan Atletico Madrid. Bagaimana keseruan pertandingan ini? Tonton sampai habis, mari kita bahas sama-sama. Sebelum lebih lanjut, gua mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Di menit ke-14, proses terjadinya gol untuk Atletico Madrid ini dimulai dari pemain belakang Atletico Madrid mengoper bola, mengumpan jauh kepada nomor 23 ini. Nah, di sini kita lihat langsung mengoper. Dan pemain nomor 23 ini langsung mengumpan ke depan gawangnya Real Madrid, namun berhasil dihalau oleh Valverde. Bola buangan dari Valverde yaitu langsung diterima oleh Gabriel Simeone. Di sini yang sangat fatal ya, Gabriel Simeone berdiri bebas, Vinicius Junior sangat jauh dan tidak langsung segera menutup, hanya membayanginya saja. Di sini terjadi kesalahan fatal dari Vinicius Junior. Di sini hanya membayanginya saja, tidak mencoba direbut, dan Gabriel Simeone berhasil mengumpan ke Lenormand ini untuk mencetak gol ke gawangnya Real Madrid. Tapi kita lihat sebelum terjadi proses gol, di sini Real Madrid ada 6 pemain sejajar. Bahkan Tchouaméni dan Eder Militao, Dani Huljen pun tidak berhasil mengganggu bola tersebut. Ini lemahnya di lini pertahanan Real Madrid. Dari bola-bola atas ini sangat lemah, dan ini sudah diprediksi oleh dari sang pelatih yaitu Diego Simeone. Dan Huljen pun hanya menontonnya saja. Nah, di sini kita lihat ulang lagi. Dari 6 pemain Real Madrid ini, Dani Huljen hanya menonton, dan Tchouaméni berhasil mencoba mengganggu, tapi lompatannya kalah dari Lenormand tersebut. Sedangkan Eder Militao tidak ada gangguan body juga untuk berusaha mengganggu lompatannya Lenormand, dan ini yang berakibat fatal dari gol pertamanya Real Madrid ini. Atletico Madrid berhasil mencetak gol ke gawang Real Madrid akibat dari kesalahan backnya. Kalau menurut gue pribadi ini sangat fatal. Di lini belakang tidak ada yang menghalau bola-bola atas, apalagi pemain belakang yang tersebut hanya melihat saja. Dan di sini di menit ke-22 terjadi kesalahan dari Carreras. Yang mana Carreras di sini terlalu lama memegang bola, padahal sudah dipres oleh pemain Atletico Madrid. Yang mana di sini Tchouaméni sudah dipres juga, terus Jude Bellingham dipres, Valverde dipres, dan yang tersisa hanya Dani Huljen. Tetapi kenapa tidak langsung mengoper ke Dani Huljen, dan akibatnya terjadilah blunder dari Carreras. Untungnya saja tidak terjadi gol. Nah, di sini Carreras nih sudah dipres oleh pemain Atletico Madrid, dan di sini yang menariknya Alexander Sorloth, yaitu pintar mencari celah kosong, pintar mencari posisi, yang mana Tchouaméni fokus menjaga Julian Alvarez, dan Eder Militao di sini sangat jauh. Dia terlalu melebar ke posisi kanannya Real Madrid sehingga Sorloth berdiri bebas di sini. Namun Koke berhasil mengumpan karena dari keteledoran Eder Militao tersebut yang sangat jauh dari Alexander Sorloth. Namun sayangnya ini tidak terjadi gol. Dilihat dari cara menyerangnya, Atletico Madrid mengepres hingga ke lini pertahanan Real Madrid, ini sangat menarik ya. Yang mana di sini tanpa disadari oleh Xabi Alonso, sang pelatih, dia menerapkan formasi 4-2-3-1, tetapi dia sangat lemah di lini belakang. Yang dia punya ide ada 2 pivot, yaitu Tchouaméni dan Valverde, tapi tidak efektif. Kurang membantu
ke area pertahanannya Real Madrid. Kita lihat di sini, Valverde berdiri di setengah lingkarannya area Real Madrid. Sedangkan Tchouaméni mundur. Di sini Jude Bellingham yang turun, tetapi dikawal oleh pemain Atletico Madrid. Yang mana di sini Alvarez untuk mengepres Tchouaméni dan Alexander Sørloth tanpa disadari dari Eder Militao. Ini formasi 4-2-3-1 tidak efektif. Tapi tidak disadari oleh Xabi Alonso. Pada saat membangun serangan hanya meninggalkan Dani Huljen di belakang, dan Valverde seharusnya lebih turun dulu ketika membantu penyerangan, tidak hanya berdiri di setengah lapangan ini. Ini berakibat fatal. Sedangkan pemain Atletico Madrid ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengepres para pemain Real Madrid di area pertahanannya. Ini sangat fatal kalau dibiarkan seperti ini terus. Ketika Atletico Madrid bertahan, sang pelatih yaitu Diego Simeone menerapkan taktik 5-3-2, yang mana di sini bisa kita lihat ya, pemain Atletico Madrid dari 4-4-2 langsung berubah taktik menjadi 5-3-2, yang mana di sini pemain sayap kiri Atletico Madrid membentuk 5 back, sehingga kedalaman dari pertahanan Atletico Madrid sangat bagus di sini. 5-3-2 ini pertahanan yang sangat solid. Tapi sayangnya di sini karena lambatnya menutup dari Lenglet, membuat Mbappe yang mempunyai kecepatan yaitu berhasil menerima umpan terobosan dari Arda Güler, yang seharusnya Lenglet berhasil memotong umpan tersebut. Di sini prosesnya dari Eder Militao ke Tchouaméni. Dari Tchouaméni seolah-olah ingin mengoper ke Carvajal, tetapi dia mengoper ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sebelum menerima operan dia melakukan scanning kalau Arda Güler berada di sisi kirinya Mbappe. Dan setelah menerima bola dari Tchouaméni, Mbappe langsung mengoper ke Arda Güler dan secara otomatis Mbappe langsung lari menusuk. Dan cerdiknya di sini, kita lihat di sini, langsung mengoper ke Arda Güler. Mbappe langsung posisi lari. Arda Güler melihat pergerakan dari Mbappe, langsung memberikan umpan terobosan. Nah, dua sentuhan dari Arda Güler memberikan umpan terobosan, dan di sini tidak terkejar oleh Lenglet. Dan Mbappe langsung Real Madrid sempat membalikan keadaan yaitu menjadi 2-1 ya, yang mana serangan ini dimotori dari Kylian Mbappe mengoper ke Vinicius Junior. Setelah Vinicius mendapatkan bola, dia menggiring bola hingga ke daerah pertahanannya Atletico Madrid, dan di sini Vinicius Junior langsung dijaga oleh dua pemain Atletico, yang mana Vini di sini mencoba mendelay nanti. Di sini ada Mbappe, Jude Bellingham dan Arda Güler, yang mana ada 5 pemain Atletico melawan 4 pemain Real Madrid. Tetapi di sini pergerakan dari Jude Bellingham perlu kita apresiasi ya. Bisa mengelabui back untuk menarik mundur sehingga Arda Güler dari second line tidak ada pengawalan hingga bisa mencetak gol ke gawangnya Atletico. Di sini Vini melakukan tipuan hingga dua pemain Atletico tertipu. Lalu dia melakukan scanning bahwa pergerakan dari Jude Bellingham untuk menarik mundur dua backnya Atletico. Dan Vini otomatis mengoper kepada Arda Güler dan menjadi gol. Di menit ke-38 Atletico mencoba membangun serangannya dari kaki ke kaki ala Diego Simeone. Ini sudah dilatih ya semenjak sebelum pertandingan melawan Real Madrid. Kita lihat di sini tanpa ada kepanikan berhasil membuat peluang untuk Atletico. Mengoper kepada nomor 24 di sini. Di sini pemain nomor 14
mendapatkan pressing dari Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Namun dia tidak panik, sehingga ada celah kosong di tengah ini. Ada satu pemain Atletico Madrid celah kosong ketika pemain 14 mengoper ke belakang, lalu dari belakang ke tengah lagi. Ini mendapatkan ruang kosong yang berhasil dimanfaatkan oleh Atletico. Intinya ketenangan ya dari permainan ini, mengoper ke belakang dan di sisi kiri Atletico kosong, lalu oper ke sisi kirinya Atletico. Nah, di sini Koke switch position dengan Julian Alvarez ya. Ada di depan pemain Real Madrid, ada 5 sejajar di sini menutup ruang Sorloth dan Koke. Namun di sini Alvarez berdiri bebas. Dan dari pemain sisi kirinya Atletico mengoper ke Koke langsung merubah. Nah, di sini menipu seolah dia beralih ke depan, lalu dia menarik mundur dirinya sendiri. Lalu dia menahan dirinya untuk membuka ruang. Koke lalu mengoper ke Julian Alvarez, seolah-olah mau mengesut tapi mengoper ke Julian Alvarez. Di sini tanpa pengawalan ya. Kenapa Eder Militao tidak maju? Atau Vinicius mencoba bertahan mundur. Di sini kelemahannya dari Real Madrid ya. Di pertandingan ini dengan leluasa Julian Alvarez melakukan pressing dari luar kotak penalti. Untungnya saja tiang tidak menjadikan gol untuk Atletico Madrid. Dan di pertandingan ini yang menjadi man of the match yaitu Julian Alvarez ya. Dia mencetak penalti, gol dari kotak penalti, lalu dia mencetak gol dari tendangan bebas luar kotak penalti, dan golnya itu sangat menakjubkan ya, menipu dari Thibaut Courtois. Kenapa Julian Alvarez ini bisa menjadi man of the match? Yang mana di sini dia posisi sebagai striker, tapi dia mengalirkan permainan, sering switch position dengan Koke di pertandingan ini. Kalau kalian lihat ada di babak pertama peluang tendangan dari luar kotak penalti yang sudah kita bahas tadi, yaitu dia switch position dengan Koke, yang mana Julian Alvarez ini dia pintar mencari posisi, sedangkan Koke berhasil mengelabui bek Real Madrid sehingga mendapatkan celah kosong. Itu yang menarik di sini dari Koke dan Julian Alvarez sering switch position, dan dia selalu memberikan umpan-umpan yang akurat kepada Sorloth, terus Koke dari kiri ke kanan. Julian Alvarez itu berhasil membuka ruang juga, terus memberikan umpan yang akurat untuk Atletico Madrid, dan ini yang sangat dibutuhkan seorang striker tapi bisa menjadi attack midfielder di pertandingan. Jadi tidak hanya berpatok, karena di Atletico Madrid Sorloth itu sudah menjadi nomor 9 Atletico, yang mana di sini Julian Alvarez menjadi penyerang bayangan yang menyeimbangkan lini serang, penyerangan sebagai striker, dan kadang dia turun ke bawah sebagai attack midfielder. Kadang dia turun hingga setengah lapangan untuk membantu pergerakan dari gelandang-gelandangnya ini, memberikan ruang. Jadi tidak terfokus di depan saja. Jadi sekian pembahasan dari Progresif Football ya, mengenai analisis taktik, proses terjadinya gol di pertandingan ini, dan siapa pemain man of the match di pertandingan ini. Gua Iqbal dari Progresif Football, dan ciao.